Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi. Kali ini kita akan membahas masalah yang sangat penting, yaitu tentang pesawat Garuda yang ternyata bos Garuda justru meminta maaf atas penerbangan haji yang kurang prima. Ini disampaikan oleh detik.com, di mana performa Garuda Indonesia dalam melayani penerbangan haji tahun ini kurang prima. Tak dapat dipungkiri, kata Irfan Irfan sebagai dirut Garuda, yaitu Irfan Setiaputra. Tak dapat dipungkiri beberapa hari terakhir ini performa Garuda tidak sesuai harapan baik dari stakeholder dan kami sendiri, dan kami akan jelaskan beberapa hal. Irfan kemudian menjelaskan bahwa pertama tahun ini mereka mengalami kesulitan sedikit mencari pesawat yang sesuai dengan spesifikasi yang kami butuhkan. Pertanyaannya, kapan mulai dicari? Kenapa tergesa-gesa? Apakah tidak ada persiapan jauh-jauh hari? Itu pertanyaan normal dari sisi manajemen. Kemudian Irfan juga mengatakan, kami juga akui banyak penerbangan delay karena akibat ada pesawat yang kita sewa namun belum sampai. Yang dari Legend Air tanggal 22 akan sampai di Indonesia dan kita gunakan, ungkap Irfan. Mengapa kemudian bisa menyewa pesawat yang tidak bisa menepati waktu? Ini juga sebuah pertanyaan. Dan sahabat sekalian, peristiwa yang paling mengerikan adalah masalah mesin yang terjadi pada pesawat Boeing B747412ER BOS dengan kode penerbangan GIA 1105, di mana pesawat berbadan besar itu dengan kapasitas angkut banyak sempat mengalami insiden percikan api dan membuat pesawat tak jadi terbang dari Makassar menuju Madinah. Untung bisa kembali mendarat di Sultan Hasanuddin dan semua jamaah selamat. Dan pada akhirnya Irfan mengatakan, kami juga sampaikan seluruh pengguna penerbangan Garuda mengenai implikasi ini dan memohon maaf karena buat kami di Garuda menerbangkan jamaah itu merupakan kewajiban dan mempercepat itu merupakan tujuan utama kita, pungkas Irfan. Artinya Garuda mengerti bahwa menerbangkan jamaah itu merupakan satu hal yang harus mereka lakukan dengan sebaik-baiknya, serta mempercepat adalah tujuan utamanya. Namun sayang disayang, mengapa itu justru tidak terjadi? Dan atas hal tersebut, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Muhammad Mauludin mengatakan telah meminta Garuda Indonesia untuk memastikan kesiapan pesawat dan operasionalnya sebelum melakukan penerbangan untuk jemaah haji. Memang seharusnya dari awal dilakukan. Ya, direktur itu mengatakan, kami juga mengharapkan Garuda meningkatkan pengawasan pada pesawat haji wajib, dan itu yang semestinya dilakukan jauh-jauh hari. Dan itulah yang disampaikan Mauludin dalam rapat dengar pendapat di Komisi 8 DPR Senin 20 Mei 2024. Dan terkait dengan pesawat Boeing B747412ER BOS, itu sebenarnya 7 Mei dinyatakan layak terbang dan masuk fleet Garuda Indonesia sebagai pesawat haji dengan diterbitkannya Operation Specification ACL A28 oleh Ditjen Perhubungan Udara, namun pada akhirnya tidak bisa terbang akibat masalah mesin yang tadi kita sebutkan. Namun demikian sahabat sekalian, alhamdulillah jamaah haji yang pesawatnya sempat terbakar telah sampai di Madinah. Hal itu terjadi pada pukul 4 waktu subuh waktu setempat pada hari Kamis 16 Mei 2024. Beruntung tidak ada yang namanya gangguan signifikan sehingga jamaah haji tetap bisa sampai ke Madinah dengan baik. Nah, sahabat sekalian, seperti dilansir oleh Kemenag Go.id, ya, Go.id ya, yang diakses RRI Kamis 25 April 2024, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab merinci bahwa kuota Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi mulanya sebesar 221.000 jamaah. Kemudian Indonesia dapat kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah. Sebanyak 10.000 kuota tambahan diperuntukkan bagi jamaah haji reguler, sementara 10.000 lainnya untuk jamaah haji khusus. Jadi total jamaah haji Indonesia tahun ini berjumlah 241.000 orang, terdiri dari 213.320 jamaah dan 27.680 jamaah haji khusus.
Jamaah haji reguler lanjut Saiful akan dibagi dalam 554 kloter kelompok terbang. Mereka akan diberangkatkan dari 13 bandara yang berasal dari 14 embarkasi. Kloter pertama jamaah haji Indonesia telah berangkat ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024. Kalau melihat jumlah penumpang ataupun jamaah haji yang akan berangkat begitu banyak, seharusnya Garuda sudah siap jauh-jauh hari. Catatan yang bisa kita berikan dari data ini adalah bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama bagi Garuda. Dalam kasus ini, keputusan untuk kembali mendarat di Sultan Hasanuddin adalah hal yang benar. Meski demikian, hal itu tidak boleh terjadi kembali. Dan sahabat sekalian, permintaan maaf dari bos Garuda menunjukkan adanya sebuah kepekaan dalam krisis yang terjadi, sehingga hal ini dapat memberikan sebuah rasa nyaman setidaknya, dan masyarakat menjadi tahu melihat kejujuran daripada bos Garuda bahwa memang ada ketidakprimaan yang mesti segera diperbaiki dan jangan terulang lagi. Dan semua pihak mengetahui bahwa masalah mesin pesawat adalah masalah teknis yang bisa terjadi pada maskapai manapun. Namun yang penting harus dilakukan adalah segera Garuda Indonesia menangani dan memelihara armada mereka untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Transparansi dalam menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan keamanan dan keandalan mesin pesawat sangat penting dan mesti segera dilakukan. Dan kita berharap insiden itu tidak kembali terjadi, mengingat hal itu akan berdampak pada reputasi Garuda Indonesia dan tentu saja Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tindakan proaktif seperti permintaan maaf dari bos perusahaan, penanganan yang cepat dan efektif terhadap masalah teknis, serta pelayanan yang baik kepada penumpang adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Beruntung DPR sudah memanggil untuk melakukan rapat dengar pendapat, dan dengan demikian mudah-mudahan Garuda segera berbenah, karena ini menyangkut keselamatan jamaah haji dan juga wajah Indonesia di dunia internasional. Semoga semakin hari dunia penerbangan Indonesia semakin baik, terutama yang memberikan layanan kepada masyarakat yang akan beribadah maupun kepada masyarakat luas yang sehari-hari menggunakan moda pesawat terbang. Selamat dan maju untuk penerbangan Indonesia. Kita berharap kebaikan, keselamatan terus menjadi prioritas dan komitmen semua pihak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.